Sebelumnya, saya Anas dari channel MA Tech mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Akhirnya yang ditunggu-tunggu rilis juga ya Tecno Camon series setelah satu seri terlewati, yaitu Camon 30 yang memang nggak masuk ke Indonesia. Jadi loncat aja dari Camon 20 series langsung ke Camon 40 series. Ya, HP ini membuat saya sangat tertarik ya buat beli. Speknya itu nggak nanggung, utamanya kamera. Pakai sensor Sony Lithia 700C yang juga digunakan di HP flagship kayak Oppo Find X8 dan Asus Zenfone 12 Ultra. Dan udah ada OIS juga, gile. Apalagi dibanderol dengan harga yang murah. Pas flash sale saya dapat dengan harga 2,2 jutaan. Dari harga asli itu 2,5 jutaan. Harga termurah ya dibanding Camon series sebelumnya yang biasanya itu selalu di atas 3 juta. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, simple tapi terkesan premium ya. Bertekstur dan seperti ada semacam percikan kayak kerlap-kerlip bintang. Di sini untuk versi 8/128 GB, versi di atasnya itu ada 8/256 GB. Kemudian di bagian belakang ada beberapa keterangan spesifikasi seperti MediaTek Helio G100, baterai 5200 mAh dan lain-lain. Oke, lanjut kita buka aja. Di dalamnya pertama langsung disambut si HP-nya. Kita taruh dulu. Terus ada kertas-kertas seperti buku panduan dan kartu garansi. Garansinya ini 12 plus 1 bulan. Dapat silikon case di sini bermotif ya, nggak polosan aja. Terus ada kepala charger yang punya output maksimal 45 watt. Ada kabel USB Type A to Type C. Dan terakhir ada SIM tray injector. Oke, jadi seperti ini ya untuk desainnya. Punya saya ini warna hijau. Tecno nyebutnya itu Emerald Glow Green. Warna lain itu ada hitam. Bahasa desainnya cakep ya, kerasa fresh. Modul kameranya simple aja, sejajar 3 ke bawah. Cuma di sini ada tanjakan yang bentuknya itu mirip termometer. Nah, ini kalau kita tutup bagian bawahnya ini jatuhnya jadi mirip Samsung S21. Apalagi untuk framenya ini juga kayak Samsung, melengkung nggak flat. Finishnya itu glossy ya. Kalau untuk bahan back cover maupun framenya ini dari plastik ya. Kalau covernya ini sekilas seperti kaca. Dan di sini bebas dari jiplakan bekas sidik jari. Feel digenggam itu enak ya dan slim. Padahal punya baterai berkapasitas 5200 mAh. Untuk perlindungan punya IP66, tahan dari semprotan air tekanan tinggi. Bukan tahan direndam ya. Oke, cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power dan volume. Sisi atas ada mikrofon kedua. Speaker kedua yang di tengahnya ini ada tulisan Dolby Atmos. Dan mantapnya di sini ada IR Blaster yang sekarang jadi fitur khas Transcend Holdings ya. Lanjut sisi kiri ada sebuah tombol warna orange yang bertekstur. Tecno itu nyebutnya one tap button untuk masuk ke flash snap. Biasanya sih masih bisa di custom ya kegunaannya. Terus sisi bawah ada slot SIM, jadi penempatannya udah kayak HP menengah sampai atas ya. Nggak di samping. Di sini masih nyediain slot micro SD. Cuma tipenya itu hybrid. Nah, yang unik tempat SIM-nya ini dibuat menceng ya. Terus ada lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan grill speaker. Jadi di sini nggak ada lubang jack audio 3,5 mm. Ini wajar ya, karena space-nya ini digunakan untuk slot SIM tray sama kayak di HP-HP flagship. Kemudian bagian belakang ada tulisan Tecno Camon, 2 kamera. Paling bawah ini cuma hiasan, nggak ada lensanya. Cuma di sini ada peningkatan ya, yang biasanya itu jarang ada di keluarga Transcend Holdings, yaitu kamera ultra wide. HP ini tuh punya, posisinya tengah ini. Resolusinya 8 megapiksel. Terus di sini ada LED flash dan titik merah. Dilihat sekilas ini kayak laser ya, nggak tahu ini ada gunanya apa enggak, nanti kita coba. Dan bagian depan dari bawaan layarnya ini udah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Oke, lanjut kita nyalakan. Wih, buat animasinya ini kerasa fresh ya, Tecno AI dan ada bot sound-nya. Udah lama banget gak denger bot sound kayak gini. Kalau HP-HP zaman dulu itu ada kayak Samsung Galaxy.
Jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Camon 40. Bezelnya ini tipis ya, kanan kiri atas simetris. Bagian dagunya memang sedikit lebih tebal dibanding sisi lain, tapi tetap hitungannya itu tipis. Spek layarnya udah mantap, ukuran 6,78 inch, resolusi Full HD+, panel AMOLED, refresh rate 120Hz dan terproteksi oleh Panda King Glass. Jadi layarnya udah kuat. Untuk kecerahan maksimal Tecno nggak nyebutin ya berapa nits, tapi di sini udah terang banget, udah proper lah di bawah terik sinar matahari. Overall kualitas layarnya udah mantep banget ya untuk HP harga 2 jutaan. AMOLED-nya itu bener-bener tajam dan nyaman di mata. Gile ya, HP 2 jutaan sekarang udah bisa sebagus ini layarnya. Oh ya, sensor sidik jari di sini udah ada di dalam layar. Performanya memang bukan yang cepet banget, tapi udah oke lah bekerja dengan baik. Untuk UI di sini pakai iOS 15 dengan versi Android 15. Nah, yang mantap di sini jaminan update-nya itu lama ya, nggak usah khawatir. Selama 5 tahun termasuk 3 kali naik versi Android. Jadi nantinya bakal dapat update sampai Android 18. Mantap ya. Secara tampilan dan fitur banyak peningkatan ya dibanding iOS 14. Secara tampilan lebih fresh dan lebih smooth, icon menu, panel kontrol terlihat lebih enak dilihat. Kalau fitur banyak tambahan utamanya di AI yang di iOS 14 itu nggak ada. Di sini ada Tecno AI. Seperti Circle to Search memungkinkan pengguna untuk mencari informasi tentang apa yang dilihat di layar. Dulu fitur ini jadi andalan Samsung S24 series ya. Sekarang di HP 2 jutaan aja udah bisa. Terus AI Eraser 2.0 bisa kita ilangin objek yang nggak diinginkan dalam sebuah foto ya. Dan masih banyak fitur AI lain yang bisa kita akses dengan cara cepat, yaitu posisi home screen geser dari kiri. Nah, di sini banyak fitur per AI-an. Untuk launcher bawaan iOS 15 ini mirip Poco Launcher ya. Apps drawernya itu kalau kita geser menyamping, beberapa aplikasi dikelompokkan seperti komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Kemudian untuk fitur spesial di sini standar aja ya, ada dynamic port, jendela mengambang, dan lain-lain. Di mode gaming fitur pengisian daya bypass di sini ada. Oh ya, untuk fitur dynamic port di iOS 15 ini benar-benar bisa dioperasikan ya, semacam widget, nggak kayak di iOS 14 yang cuma gimmick aja. Bisa pindah lagu pas muter musik, ganti mode charging pas nyolokin cas, otomatis atau hyper, indikator pas ngerekam suara juga bisa, dan masih banyak yang lain. Terus fitur one tap button secara default kalau ditekan 2 kali langsung masuk ke flash snap kamera ya. Dan di sini masih bisa kita custom, semisal buat rekam layar ataupun rekam suara, dan bisa juga buat buka aplikasi. Kalau kita tahan ini nggak bisa di custom ya, cuma buat bangunkan Ella. Dan kalau cuma ditekan sekali nggak respon alias nggak mau operasi. Terus lampu indikator, jadi ini tuh fungsi dari LED merah di bagian belakangnya sini ya. Bisa buat LED notifikasi, yang paling menarik sih bisa digunakan timer foto dan saat rekam video. Jadi terkesan seperti kamera profesional, fitur sepele tapi menambah kesan cakep. Oke, sekarang kita cek spek hardware-nya lebih dalam. Untuk storage yang pasti udah bertipe UFS, SoC di sini kebaca Helio G99 ya. Yang aslinya itu Helio G100. Tapi sebenarnya itu sama aja sih karena Helio G100 rebranding dari Helio G99. Screen tadi udah saya sebutin Full HD Plus 120Hz, penyimpanan RAM 8GB, storage 128GB. Versi lain itu ada 256GB. Kamera di sini lensa utama 50MP kebaca pakai sensor Sony IMX896. Di point selling Tecno itu ditulis Sony LYT700C. Nggak salah ya, karena memang Lithia itu nama baru dari IMX. Dan beberapa serinya di rebranding. Seperti juga IMX896 ini ke LYT700C. Sensor yang juga digunakan di HP flagship macam Oppo Find X8 dan Asus Zenfone 12 Ultra. Tapi perlu dicatat sensor kamera sama itu hasilnya nggak pasti sama ya. Faktor terbesar lain adalah ISP dari prosesornya. Terus 32MP kamera depan, ini nggak tahu aslinya Galaxy Core apa Hynix karena di sini ada 2 keterangan. Dan 8MP ultra wide-nya pakai Galaxy Core. Untuk baterai 5200 mAh, fast charging-nya udah termasuk kenceng ya, 45 watt. Untuk WiFi yang pasti belum support 6 GHz ya, Helio G100 mentok di 5 GHz aja.
Kemudian urusan sensor yang pasti udah lengkap termasuk adanya gyro hardware, jadi bukan gyro tipu-tipu software. Terus untuk touch sampling sayangnya di sini masih 120 Hz ya. Meskipun udah saya lock 120 Hz, tetap aja touch sampling di 180 Hz. Di seri Camon 20 Pro malah 2 kali lipat mencapai 360 Hz. Tapi dalam penggunaan nyata rasanya sama aja ya, responsivitasnya kerasa nggak ada bedanya. Terus untuk aplikasi DRM Info di sini security levelnya udah L1. Jadi buat nonton Netflix udah bisa Full HD. Kemudian untuk AnTuTu Benchmark versi 10 skornya standarnya Helio G100 dapat di 432 ribuan. Storage test dapat segini ya. Dari speed baca dan tulis ini tuh UFS 2.2. Multitouch yang pasti udah support 10 titik sentuhan. CPU throttling test kestabilannya 85%, memang bukan yang stabil banget, tapi pada intinya masih aman ya, nggak sampai yang jomplang warna kuning. 3D Mark di mode wildlife stress test dapat kestabilan yang udah bagus banget, tipikal Helio G100, dapat di 99,6%. Terus untuk PC Mark dapat baterai life yang standar aja, 13 jam lebih, hampir sama aja ya dengan Helio G100, baterai 5000 mAh di HP lain. Ya terpaut 200 mAh, yang di sini 5200 mAh, kerasa nggak ada bedanya. Di sini sementara cuma 2 game yang udah saya tes, Mobile Legends dan PUBG Mobile. Untuk Mobile Legends settingan frame rate mentok di super alias 90 fps. Di settingan grafis tinggi 90 fps, di sini dapat rata-rata 81 fps. Memang nggak stabil ya, sering naik turun sampai 70-an fps. Ya memang nggak sestabil dibanding Helio G100 di HP lain dengan settingan yang sama. Kalau mau fps yang lebih stabil lagi wajib turunin settingannya. Untuk suhu lumayan ya, cukup anget di 41 derajat Celcius, tapi belum kategori panas sih. Ini wajar sih karena bodi HP ini tuh tipis. Kemudian untuk PUBG Mobile settingan mentoknya di Balance Ultra. Pengalamannya udah enak, FPS stabil sesuai settingan mentoknya. Dapat FPS rata-rata 39,7 fps. Helio G100 kalaupun kebuka smooth ekstrim 60 fps sebenarnya udah ngangkat ya. Untuk gyro aman, responsif, gak ada delay karena pakai gyro hardware. Untuk suhu lebih adem ya dibanding Mobile Legends tadi, di sini 39 derajat Celcius. Wajar aja karena lebih ringan, settingan grafik lebih rendah, FPS cuma 40. Sedangkan Mobile Legends tadi 90 fps. Kemudian kita tes untuk kualitas dual speaker stereonya. Di sini punya kualitas yang udah bagus ya, di HP harga 2 jutaan. Detailnya itu dapet ya, nggak kejar-kejaran seperti bass, treble, dan vokal. Jernihnya itu dapet dan powernya juga lumayan kencang. Terakhir kita lihat di bagian kamera. Seperti serinya Camon, kamera on, sisi kamera itu jadi bagian yang diunggulkan. Dan biasanya seri Camon itu kameranya memang bagus-bagus ya. Sensornya tadi udah kita lihat ya, Sony LYT700C. Untuk menunya di sini ada video ganda, video bisa merekam maksimal di 2K 30 fps. Cuma untuk stabilisasi hanya jalan di Full HD. Tapi ada peningkatan ya. Biasanya kan cuma di 30 fps. Sekarang bisa fps di atasnya yaitu HFPS. Tapi nggak sampai 60 fps. Saya cek itu di 50 fps. Tapi udah lumayan ya daripada Full HD 30 fps. Kalau untuk lensa ultrawide mantap ya. Juga bisa 2K 30 fps. Dan juga bisa pakai stabilisasi. Tapi hanya jalan di Full HD 30 fps aja. Dan nggak ada opsi HFPS. Kalau untuk video kamera depan ini sama aja ya dengan lensa utamanya, maksimal 2K 30 fps. Ada opsi Full HD HFPS dan stabilisasi juga bisa jalan di settingan ini. Terus mode AI Cam, oh ya, di sini mantapnya lensa ultrawide-nya itu punya fitur autofocus, bukan fix focus. Biasanya lensa ultrawide yang punya autofocus itu di HP kelas menengah sampai atas ya. Mantap ya, Tekno sekali ngasih ultrawide langsung dikasih autofocus. Apalagi ini cuma 2 jutaan. Jadi di sini tuh juga bisa digunakan sebagai lensa makro. Nah, seperti ini ya, menggunakan lensa ultrawide. Terus mode flash snap. Nah, ini salah satu fitur yang di highlight Tekno ya, yaitu tetap bisa nangkep detail dan minim blur di objek yang bergerak. Jadi mengandalkan shutter speed yang juga cepet banget, seperti contoh kayak gini. Terus ada mode portrait, super malam, dan lainnya seperti ini. Nah, berikut beberapa contoh hasil foto dan video dari Tekno Camon 40.
Nah, seperti ini untuk hasil perekaman videonya di resolusi Full HD 30 fps dengan stabilisasi itu aktif. Kalau dilihat di layar ini tuh stabil ya buat jalan kayak gini. Dan ini bagus ya untuk karakter warna, detail juga oke. Coba. Sedangkan ini untuk resolusi tetap sih Full HD tapi di HFPS alias 50 fps. Nah, ini stabilisasi jalan ya. Dan memang halus buat jalan kayak gini wajar 50 fps itu lebih smooth, lebih halus dibanding 30 fps. Cuma memang kalau untuk masalah detail ini mengalami penurunan kualitas ya dibanding yang 30 fps. Nah, ini untuk lensa ultrawide-nya mantap bisa pakai stabilisasi. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk lensa ultrawide itu berbandingan dengan lensa utama nggak begitu jomplang ya untuk karakter warnanya. Memang ini kondisinya lagi mendung banget, mau turun hujan. Ini nyempet-nyempetin karena besok udah lebaran dan beberapa hari ke depan itu istirahat dulu untuk buat video. Nah, di sini tuh ada fitur yang menarik yaitu bisa pindah-pindah lensa saat rekam video, entah di lensa utama ataupun di lensa ultrawide. Tapi ada syarat dan ketentuan. Cuma di resolusi Full HD 30 fps dan nggak bisa pakai stabilisasi ya. Kita coba pindah lensa ultrawide. Nah, seperti ini tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini perbedaan antara lensa ultrawide dan lensa utama itu karakter warnanya nggak jomplang. Ini memang bagus sih untuk lensa ultrawide nya. Memang kalau untuk perpindahan lensa di sini nggak bisa halus ya, agak kasar, wajar aja. Nggak bisa berharap lebih untuk HP harga 2 jutaan. Yang lebih mahal pun itu banyak yang masih kasar perpindahan lensanya. Yang halus itu di iPhone. Dan ini untuk video HFPS Full HD di kamera depannya. Mantap ya di sini. Smooth banget buat jalan kayak gini, sangat-sangat stabil, detail juga oke. Saya akui sih untuk kamera depannya itu bagus entah di bagian foto ataupun video. Ini cocok banget sih buat vlog. Dan ini untuk 30 fps Full HD dari kamera depannya. Nah, ini yang saya rasakan kok nggak lebih stabil ya, misal buat jalan kayak gini dibanding HFPS tadi. HFPS itu seperti nggak ada getar, kalau di sini masih ada getar. Ya, ini saya harap bisa diperbaiki ya lewat update software. Oke, itu aja ya untuk video kali ini, unboxing dan beberapa tes dari Tecno Camon 40. HP yang menurut saya sangat recommended untuk kalian beli. Hasil kameranya itu benar-benar bagus banget ya di harga 2 jutaan, utamanya hasil foto. Gile, HP 2 jutaan kameranya bisa sebagus ini. Selain itu, HP ini punya kemampuan yang merata di kelas harganya, layar bagus, desain cakep, performanya juga ayo-ayo aja, dan fitur-fiturnya juga termasuk lengkap. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.